Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So di video kali ini, kalau kemarin kita udah bahas motor ya, kali ini kita akan test ride BMW S1000 RR MP Cage 2021. Waduh, luar biasa ya. Gua bener-bener penasaran banget sih sama motor satu ini tuh, performanya seperti apa, handlingnya gimana, terus apakah enak gitu dibawa ngebut dan dibawa nikung-nikung gitu ya. Kalau biasa kita udah bawa motor dari pabrikan Ducati ya, yang sama-sama Eropa. Nah kali ini kita akan bawa motor dari pabrikan BMW guys. Apakah rasanya mirip-mirip sama rivalnya Ducati Panigale V4 atau justru beda rasanya? Ya, we'll see. Nanti kita lihat pas di jalan gimana first impression gua pas naik motor ganteng satu ini guys. Nah gue pengen liatin ke kalian si clear clutchnya nih. Tuh, jadi ini udah diganti clear clutch pakai dari merek CNC Racing. Jadi kalau kita nyalain nanti akan kelihatan kayak gini. Nah seperti itu. Jadi pas muter tuh kelihatan gitu. Keren banget guys. Dan yap, jadi kali ini kita akan nyobain BMW S1000 RR MP Cage dengan menggunakan knalpot dari Austin Racing. Gue nggak tahu ini full system atau slip on doang, tapi biasanya kalau motor 1000cc itu bawaannya headernya itu udah pakai titanium guys. Jadi kayak kita nggak perlu ganti lagi kalau memang nggak pengen dapet power yang lebih gitu ya. Tapi buat yang demen performance, nah boleh tuh ganti headernya juga pakai yang titanium aftermarket gitu guys. Jadi ya udah, langsung aja kita cobain. Gue juga penasaran seperti apa rasanya. Oke, jadi tinggi gue 170 cm, nggak begitu tinggi ya, sedang-sedang aja tingginya. Pas gue dudukin motor ini, kaki gue hampir napak semua guys, kanan kiri ya. Jadi kalau bisa dibilang motor ini cukup pendek untuk ukuran orang Asia. Ini masih aman banget dipakai sama yang tingginya kurang lebih 170 cm, karena gue juga ini hampir napak sempurna kanan dan kiri ya, bukan sebelah doang. Kemudian yang gue rasain adalah jarak dari jok ke stangnya guys. Jarak dari jok ke stangnya ini kayak agak jauh menurut gue. Sepertinya harus agak lebih tinggi lagi supaya bener-bener enak gitu pas ke bagian stangnya. Dan kalau kita gini-giniin doang sih motornya terasa enteng ya, karena memang beratnya itu cuma 197 guys, nggak nyampe 200 ya. Jadi kalau bisa dibilang motornya memang lumayan ringan. Suaranya pas kita nyalain itu bener-bener ngagetin banget. Gue pertama kali nyalain di motor tuh bener-bener kaget, karena suaranya tuh lumayan gede guys. Tapi abis itu sih ya udah normal lagi gitu ya. Coba pas lagi nyalain pertama kali itu tuh langsung kayak gede gitu suaranya, lumayan ngagetin. Oke, jadi langsung aja kita bawa jalan. Gue penasaran banget sih seperti apa gitu ya power dari BMW S1000 RR dan seperti apa handlingnya sih. Karena yang gue rasain dari gue sebelum pakai motor Jepang, terus gue mencoba motor dari Eropa yaitu Ducati, menurut gue dari segi riding position dan handlingnya itu lumayan jauh berbeda guys. Nah apakah BMW S1000 seperti itu juga? Ya kita lihat nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Test ride motor seharga 1 miliar rupiah. Oh ya, by the way, setahu gue ini masih di limit di 8.000. Jadi kita nggak bisa bener-bener yang gaspol banget gitu ya, karena masih baru kali ya motornya. Gue kurang tahu juga sih, katanya sih masih di limit 8.000. Tapi kita coba ya nanti, karena red line-nya sih di 14.000 ya. Ya kita lihat ya nanti ya. Oke. Yang gue rasain pertama kali adalah output powernya itu rata guys. Crackles ya. Pas kita tutup gas. Ini yang gue suka ya dari sebuah motor, kalau output powernya itu rata, motor tuh jadi enak banget dikontrolnya dan bikin nyaman juga gitu loh. Jadi nggak yang di bawahnya
jambak banget atau yang di atasnya jambak banget, tapi rata dari bawah sampai atas. Wow. Setiap RPM rendah kita tutup gas, dia langsung ada backfire gitu guys, ada crackles-nya lah. Waduh, mengerikan sekali. Enak sih, powernya sih enak ya. Powernya nggak yang langsung mengintimidasi gitu. Jadi bener-bener rata, masih enak banget dipegangnya, dikontrolnya. Wah, gigi 4-nya juga masih enak banget, nggak ngempos. By the way, ini pengereman masih standar ya, kanan kiri. By the way, yang kiri kopling bukan rem. Tapi masih standar juga handle koplingnya. Untuk riding positionnya sih menurut gue cenderung nyaman ya. Kayak feel-nya tuh kayak motor-motor Jepang aja gitu loh pada umumnya. Bukan kayak impresi kita tentang motor Eropa yang riding positionnya tuh bener-bener bikin pegel gitu ya, bikin sakit pinggang. Tapi ini enggak. Ini nyaman banget posisi duduknya. Kaki juga nggak nekuk-nekuk banget. Wow. Pengereman oke lah ya, oke untuk pengereman standar, walaupun memang nggak seenak kalau kita udah pakai Brembo pasti. Quick shift enak banget, smooth banget parah. Downshiftnya juga, auto blippernya halus banget. Ini sih kayak motor Eropa rasa motor Jepang gitu ya. Bedanya output tenaganya rata aja guys, jadi enak banget dikontrolnya. Wow. Buat manuver juga masih enak banget. Motornya nurut, ngikut terus kita mau bawa miring-miring kayak gimana ya, nggak ngelawan. Oke. Wah, kosong banget jalanan. Kita coba sedikit tarik ya. Katanya sih sampai 8.000 mentok, coba. Ntar lo. Oh, masih bisa. Nggak ada yang nahan, bener. Gasnya responsif banget. Oke. Enak sih motornya ya. Posisinya nyaman banget. Motornya tuh juga gimana ya ngomongnya ya, halus gitu ya, yang bener-bener gampang banget dikontrol dan kayak familiar banget sama badan gua, karena rasa-rasanya itu kayak rasa-rasa motor Jepang banget guys. Kalau kita nyobain motor dari pabrikan Ducati itu feel-nya tuh kayak bener-bener gimana ya, kaku, yang sporty banget gitu, yang bener-bener mengintimidasi banget gitu loh rasanya pas kita naikin. Tapi
untuk motor dari BMW ini ya, menurut gue ini feel-nya kayak mirip banget sama motor-motor Jepang sih. Kayak nggak ada bedanya gitu ya. Jadi kita naikin motor ini tuh berasa ya naikin motor Jepang aja gitu loh. Riding positionnya, terus panasnya juga nggak sepanas Ducati. Tapi ya mungkin disitulah seninya Ducati kali ya. Jadi kita pas bawa Ducati tuh kayak beda gitu. Posisi ridingnya bener-bener nungging banget ya kan. Tangan jadi otomatis tangan jadi pegel karena posisi ridingnya yang nungging banget. Tapi kalau ini tuh enggak. Posisi duduknya tuh kayak normal-normal aja gitu loh. Ini sih bakal jadi nyaman banget kalau buat jalan jauh karena posisi duduknya juga nggak senungging itu gitu loh. Oke, berarti ini menjadi pilihan buat orang yang mau beralih ke motor Eropa tapi masih pengen yang nyaman. Nah, motor ini cocok. Dan suaranya juga masih inline 4 silinder ya kan, masih mirip-mirip dengan motor-motor Jepang lainnya. Kalau mau yang beda banget baru beralih ke Ducati. Karena dari segi riding position, suara ya kan, panasnya juga beda. Wah, itu di situ tuh seninya. Jadi kalau masih mau cari yang nyaman-nyaman aja, nah cocok nih pakai S1000 ini. Tapi kalau gue pribadi kayaknya lebih ada seninya tuh di Ducati gitu ya, yang lebih mengintimidasi gitu loh. Beauty is pain, bro. Oke. Buat miring-miring juga, nah kalau buat miring-miring, motor ini gue nggak bisa bilang seperti motor Jepang karena motornya nurut banget. Kadang kalau gue pakai motor Jepang itu rasa-rasanya kayak masih agak sedikit ngelawan, walaupun memang nggak begitu ngerasa banget ya. Tapi kalau motor ini tuh nurut banget guys, mirip sama Ducati nih rasanya. Kalau buat kita miring-miring, ya walaupun gue nyobain miring-miringnya juga baru begitu-begitu aja ya, tapi udah lumayan berasa sih perbedaannya sama motor-motor Jepang. Motor ini tuh lebih nurut. Surprisingly motornya nggak panas loh, bahkan nggak sepanas motor Jepang. Ini kita pakainya di dalam kota ya, yang kondisinya tuh rame begini. Kalau misalnya kita pakai di luar negeri, masuk tol ini nggak akan berasa cuy panasnya. Quick shift enak banget. Wah, crackle-nya itu sih. Crackle-nya mewah banget. Wah, RPM kalau di 4000, setiap kita turun gigi langsung keluar backfire. Gua nggak tahu nih, kelihatan nggak tuh apinya ya? Atau cuma crackles doang? Wah, enak banget suaranya. Joknya sih lumayan keras ya kalau bisa dibilang, cuma emang plusnya dia nggak nungging aja, jadi masih nyaman lah. Enak banget guys. Ramai.
Legit banget. Buat nyalip-nyalip enak banget motornya menurut. Gue gak terlalu berani miring-miringnya, ngeri. Walaupun motornya seenak itu ya. Oh enak. Oke. Netralnya susah juga. Oke. Nggak sih, nggak susah. Butuh adaptasi aja, butuh penyesuaian. Kokpitnya sih, speedonya sih yang keren. Kalau kokpitnya sih menurut gua desainnya nggak begitu banyak corak, nggak begitu banyak lekukan-lekukannya ya. Tapi speedonya itu loh yang bikin memanjakan mata. Speedonya gede banget. Berhubung sampai 8.000 doang RPM-nya. Jadi kita maksimalkan sampai gigi 6 guys. Suaranya enak banget. Jadi motor ini adalah salah satu motor yang bikin gue penasaran sih, karena gue kalau bisa dibilang motor sport sih ya hampir udah nyobain semua ya, tapi kayak motor-motor Jepang gitu kan udah kurang lebih udah tahu lah rasanya. Nah motor Eropa pertama kalinya punya Ducati dan pertama kalinya juga tahu rasanya, karena sebelum-sebelumnya memang belum pernah nyobain sama sekali. Jadi setelah punya Ducati gue penasaran gitu loh, gimana sih motor-motor Eropa yang lainnya, apakah rasanya sama ya kan dengan Ducati gitu, pabrikan Eropa lainnya, atau beda gitu ya kan. Karena setelah gue punya Ducati tuh gue kayak gimana ya, gue suka banget gitu loh sama motornya. Nah gue penasaran sama motor Eropa lainnya apakah sama seperti itu juga atau berbeda gitu. Nah ternyata BMW S1000 RR ini menurut gue cukup berbeda sama Ducati. Jauh sih bedanya. Kalau dari segi power mungkin memang mirip-mirip gitu sama Ducati, tapi kalau riding positionnya terus panasnya itu tuh benar-benar beda banget gitu. Riding positionnya sih yang paling berasa ya, beda banget. Tapi kalau dari segi power sama handling menurut gue sih masih mirip-mirip aja guys. Jadi ya untuk next bike sepertinya sih kalau bisa nambah ya. Kalau rezekinya sih nambah. Tapi kalau ganti dari Ducati sih kayaknya butuh pemikiran yang matang dulu sih. Ya enaknya sih nambah ya, biar motornya kan beda rasanya gitu loh. Jadi bisa beda-beda rasa gitu pas pakai motornya.
Ya, overall motornya enak sih ya. Cuma kalau feel-nya itu kayak bagi gue ya lebih ada seninya kalau bawa Ducati gitu. Yang nyampe-nyampein tuh kadang memang lebih ada seninya gitu ya. Jadi motor ini tuh memang kurang lebih menurut gua ya masih mirip-mirip sama motor-motor Jepang. Bedanya memang output powernya ini bener-bener rata banget sih. Jadi kalau bisa dibilang ini seperti motor Jepang, tapi tenaganya dan handlingnya lebih enak kalau menurut gua ya. Dan ini nggak berasa panas sama sekali gue riding dari tadi ya. Padahal nggak ngebut-ngebut terus juga gitu kan. Tapi motornya nggak panas, surprisingly enak banget. Jadi buat kalian yang pengen beralih ke motor Eropa tapi masih pengen nyaman ya, motor ini cocok banget menurut gue. Paling kalau dari gue pribadi, karena gue nggak begitu tinggi, 170 cm, jarak dari jok ke stangnya itu agak jauh guys. Tapi selain itu aman-aman aja, enak-enak aja. Kayak posisi ke kakinya, kemudian jarak jok ke tanahnya, itu masih nyaman banget. Masih oke banget untuk tinggi-tinggi segua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk motornya. BMW S1000 RR 2021 M Package ya, velgnya udah karbon cuy, ringan sekali nih pasti. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini, dan thank you juga untuk Biker Second Sport yang udah membolehkan gue untuk nyobain salah satu motor koleksi dari Biker Second Sport. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.